Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Mas bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi bulan Oktober 2024, teman-teman ya. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini kalau join nanti ya. Tapi kita akan spill dulu STS yang masih jalan saat ini guys, yaitu STS September sampai tanggal 30 nanti. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. Ini adalah perform hari ini dari STS rekomendasi September nih tanggal 13 ya, kita bikin videonya. Nah, kita dapat profit di Excel nih guys ya. Excel TP singkat nih menu swingnya, teman-teman. Swing itu anti CL guys. Terus unik cuan Saratoga kita kena CL memang hari ini. Terus Silo ini guys TP swing 1, Pani cuan, PTMP cuan, Nice cuan, Trin cuan, Ram cuan, KMDS cuan. Lumayan ya, 10 menu CL1, swingnya TP2. Dan di STS Oktober teman-teman akan dapat tabel ya, data ya, 174 saham yang akan bagi dividen di tahun 2025 berserta perkiraan dividen dan yieldnya, teman-teman. Luar biasa. Ini contohnya nih, kita di bulan Februari ada 4 saham yang menarik, yaitu PJAA, Mega, PJTM, Arna. Itu yieldnya kita udah ada, IPS-nya kira-kira segini, dan perkiraan dividennya segini, teman-teman. Langsung tabelnya ada 175 saham. Ya, langsung cacai aja bagi teman mau dapat tabel ini. Teman-teman gabung STS Oktober langsung dapat free tabel ini, teman-teman ya. Oke ya, kita lanjut ke videonya. Sama Mas Bro, kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas tentang suku bunga, guys. Nah, ini hangat guys ya, karena nanti guys di tanggal 19. Nah, di tanggal 19 itu akan ada rapat FIT, guys ya. Nah, ini rapat FIT. Nah, terus berita-berita yang beredar itu suku bunga mau turun, teman-teman. Kalau kita lihat di sini teman-teman, sejak tahun 2022 itu suku bunga terus naik ya sampai tahun 2023 akhir. Nah, itu ditahan terus, guys. Jadi, anggaplah dari tahun 2022 itu suku bunga belum pernah turun. Nah, ini adalah ya bisa dibilang bukan 2022 ya. Di sini kan penurunan terakhir di 2020 ya. Jadi sebenarnya semenjak tahun awal tahun ya, semenjak awal tahun 2021 itu suku bunga belum pernah turun, teman-teman. Naik terus. Wah, luar biasa ya. Naik terus. Jadi udah 21, 22, 23, 4 tahun. Hampir 4 tahun suku bunga nggak pernah turun. Terus besok di tanggal 19 bulan ini. Nah, sekarang tanggal 14, teman-teman. Berarti di hari bursa ketiga ya di ini guys. Ini kan Senin buka bursanya, just Selasa open juga kan, Senin kan libur guys. Senin libur, Selasanya buka, Rabu buka. Nah, ini suku bunganya tanggal 19 toh. Nah, itu sejarah guys, 4 tahun guys, sudah 4 tahun nggak pernah turun. Nah, ini tentu aja akan terjadi gejolak yang sangat luar biasa di minggu ini guys, di minggu depan maksudnya. Jadi apa sih dampaknya gitu ke saham? Jadi gini guys ya, alurnya tuh gini. Suku bunga itu kayak gini. Nah, kalau suku bunga tuh terus naik dan bunganya tinggi, para investor, ya istilahnya spekulator maybe seperti itu, dia itu akan lebih mengurangin aset-aset yang beresiko. Biasanya gini, orang yang punya duit banyak, itu kan pengen aman duitnya guys. Jadi dia itu lebih milih ke deposito atau pembelian surat berharga negara kayak gitu. Karena bunganya gede, suku bunga tinggi. Jadi mereka simpan aja duitnya, udah jelas mana kayak setahun 8%, setahun berapa persen kayak gitu guys ya. Nah, nggak usah ngapa-ngapain, mikir tinggal jalan-jalan kayak gitu guys. Nah, itulah yang mereka lakukan. Jadi apa? Kebanyakan orang, ya nggak kebanyakan ya, sebagian para investor itu pada pindah nih dari kripto dan saham. Kan kripto sama saham itu kan aset beresiko, teman-teman. Mereka tarik duitnya, pindahin ke yang aman kayak deposito, kayak surat berharga negara kayak gitu guys, yang udah fix hasilnya, bunganya pas gede gitu ya, mereka tinggal jalan-jalan tidur kayak gitu. Nah, tapi nanti kalau suku bunga turun, teman-teman, mereka mikir, loh bunganya turun, bunga deposito turun, bunga yang lain kan turun guys ya. Jadi ya mereka mikir, wah bunganya turun ya, tarik aja duitnya, pindahin ke saham kayak gitu. Biasanya seperti itu guys ya. Kalau suku bunga terus turun, berarti orang-orang akan cenderung membeli saham dan kripto. Ya, aset-aset yang berisiko tersebut. Karena kalau dia simpen misalnya di deposito, bunganya udah nggak nutup gitu guys ya. Kayak gitu ya. Nah, jadi positif guys. Jadi kalau suku bunga tuh turun itu hasilnya positif buat market saham dan market kripto. Karena banyak aliran dana masuk. Kayak gitu, banyak yang beli.
kayak gitu guys. Jadi kan otomatis kalau banyak yang beli, banyak aliran dana masuk, saham-saham di dalamnya kan pada naik. Ya saham di semua negara lah, nggak hanya di IHSG, kripto juga sama guys. Kayak gitu ya. Nah terus gimana nih? Plan kita nih sebagai para investor atau trader retail kayak gitu. Jadi gini guys, banyak ya. Ini udah banyak ya di IHSG. Teman-teman lihat di IHSG. Tak kasih tahu nih IHSG-nya. Berita suku bunga mau turun itu udah dikoar-koarin itu dari ya bulan Juni Juli. Bulan Juni Juli itu udah muncul aja. Oh, suku bunga mau turun di bulan September. Kayak gitu guys. Jadi udah tahu nih orang-orang. Nah, orang-orang pada tahu nih. Orang-orang pada ambil posisi duluan. Teman-teman udah punya posisi belum? Waktu misalnya BRI di harga 4.300 kayak gitu guys ya. Waktu Telkom ke 2.700, waktu Astra ke 4.500. Yes, itu ya waktu di sini guys. Udah ambil posisi belum waktu berita suku bunga itu mau diturunin atau rumornya lah. Waktu itu kan rumor guys. Jadi buy on rumor kayak gitu guys waktu itu. Nah, orang-orang pada udah ambil duluan guys. Nah, sekarang IHSG udah ATH. Gimana kalau misalnya nanti tanggal 19 itu suku bunga bener-bener turun? Teman-teman malah harus hati-hati di saham-saham yang memang udah naik tinggi saat rumor itu beredar. Rumornya bulan Juni. Rumornya bulan Juni akhir, suku bunga mau turun. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat saham yang bulan Juni, misalnya nih, salah satu sektor yang dapat sentimen positif dari kenaikan penurunan suku bunga itu apa? Yaitu properti. Gitu ya. Misal nih ya, saya nyebutin satu Pawon atau SMRA lah. SMRA gitu ya. Nah, ini kan udah naik dari sini guys. Dari Juni ya. Lihat aja nih dari Juni nih. Naik terus tuh dari Juni. Dari harga 500 gitu ya. Sekarang udah 655. Terus misalnya CTRA ya. Lihat CTRA nih. Nah, ini udah naik malah dari sini guys. Tuh. Dari Juni juga kan. Dari Juni naik tuh. Kayak gitu guys. Nah, takutnya guys, kalau saham-saham yang posisinya nih saat news itu mau jadi realita, ya saat rumor itu mau jadi realita. Nanti kan suku bunga turun kan jadi realita di tanggal 19. Nah, saat itu jadi realita, itu takutnya guys ya, saham-saham yang udah pada dibeli waktu rumor di bulan-bulan yang lalu, itu mereka malah taking profit. Jadi teman-teman harus hati, jangan terlalu FOMO lah kayak gitu guys ya. Kalau mau FOMO harusnya dulu bulan Juni tuh waktu rumornya itu keluar gitu ya, itu FOMO di situ. Nah, kalau udah mau newsnya udah real, mau direalisasi nanti tanggal 19, saham-saham yang udah di atas, contohnya nih saham-saham yang dapat sentimen positif apa? Itu saham bank, saham properti, konstruksi, teknologi gitu ya. Sektor itu ya. Nah, kalau nanti itu mungkin aja malah bisa turun. Orang-orang pada taking profit, retailnya pada FOMO, suku bunga turun pada FOMO. Yang udah akumulasi dari bawah, mereka jual dan mungkin malah jadi merah. Jadi teman-teman jangan terlalu euforia, karena ini udah mau puncaknya, teman-teman. Nah, terus gimana solusinya? Kalau udah terlanjur nggak punya saham-saham yang ada di atas, saham konstruksi, properti kayak gitu guys, atau bank gitu kan, udah pada dijual maybe. Nah, ya udah gitu ya. Ketinggalan berarti kalian gitu. Nunggu koreksi aja. Dan ada satu sektor yang memang belum naik nih, yaitu sektor teknologi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman memanfaatin suku bunga yang belum naik, itu cuman sektor tekno. Contohnya nih apa yang gede-gede, misalnya MTech, Bukalapak gitu ya, terus misalnya WIRG, MTDL juga belum terlalu tinggi. MLPL kayak gitu guys ya, saham-saham yang tekno. Goto udah agak naik guys sih Goto guys. Tapi masih mungkin bisa naik lagi lah ya. Tapi ini udah mulai naik ya si Goto ya dari sini teman-teman. Udah mulai rebound. Tapi ya posisi masih di bawah lah si Goto juga gitu. Kayak gitu guys ya. Manfaatin aja yang belum naik. Yang belum naik itu biasanya kalau pas waktu newsnya dijadikan kenyataan tuh malah bisa naik, karena belum naik. Mau kemana lagi? Belum naik kok. Kayak gitu guys ya. Tapi kalau yang udah terlanjur tinggi, pas newsnya itu jadi realita, itu malah bisa turun. Jadi teman-teman harus hati-hati kayak gitu guys ya. Ya mungkin itu aja Mas Bro ya, ngobrol-ngobrol tentang suku bunga, dan persiapin aja tanggal 19 nanti suku bunga bakal turun. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.